Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, cucu-cucu saya yang baru lahir, yang paling muda baru lahir kurang lebih umur sebulan 2 bulan, mungkin merupakan bagian dari tanggung jawab bapaknya atau ibunya atau bahkan kakeknya atau neneknya sekarang ini. Saya kemarin dengar ceramah yang sangat menakjubkan sekali dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dari Padang, pendiri pesantren Jamaah Al-Quran di Padang. Dia memberikan ceramah selama 10 hari dengan judul yang satu, tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu sekarang sudah paham bahwa hari-hari ini, zaman ini adalah zaman akhir. Percaya nggak zaman akhir? Zaman akhir, Rasulullah bersabda bahwa pada zaman akhir nanti tanda-tanda kiamat akan muncul, dan salah satunya adalah orang perempuan berpakaian laki-laki atau sebaliknya, rambutnya sudah seperti perempuan, gondrong dan sebagainya. Itu banyak sekali, dan kemungkaran, kejahatan semakin menurun. Zaman keempat ini itu Islam sangat dilecehkan. Bapak Ibu punya grup WA? Punya grup WA? Banyak sekali grup WA sekarang yang menyebarkan pelecehan terhadap agama Islam terutama. Laylatul Qadar diumpamakan atau disetarakan dengan uang kasih 5.000, 10.000 kepada orang yang menjual pisang. Itu sudah melecehkan Laylatul Qadar. Kemudian hadis yang dipalsukan itu sekarang sudah sangat-sangat banyak. Kalau Bapak punya grup WA dan menerima seperti itu, jangan langsung di forward, jangan langsung diteruskan, lebih baik disimpan atau dihapus saja, karena berarti Bapak ikut menyebarkan kebencian kepada Islam. Bayangkan saja Laylatul Qadar setarakan dengan orang yang menerima hadiah dari pembeli pisang yang harganya 5.000, 10.000, yang harganya 10.000 dibeli 50.000. Barangkali itu merupakan kebaikan, barangkali itu merupakan juga kebaikan, tapi sangat naif kalau kita membayangkan Laylatul Qadar disetarakan dengan ini. Orang menyamakan apa artinya iktikaf di masjid selama 10 hari daripada orang yang memberikan hadiah seperti itu nih. Padahal iktikaf dalilnya jelas di Al-Baqarah 187 itu jelas sekali bahwa iktikaf disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah, bahwa kamu iktikaf kamu di masjid selama 10 hari terakhir. Hadisnya juga sahih. Dan kita di sini karena pengetahuan kita ya saja yang sangat kecil, sehingga tidak menganggap. Padahal kalau kita mau keluar sedikit, berwacana keluar sedikit, itu kita bisa merasakan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi mohon diperhatikan itu. Setiap terima berita dari grup WA, Bapak Ibu anak-anak seleksi dulu mana yang perlu diteruskan, mana yang tidak perlu diteruskan. Karena saya menerima pesan seperti itu tuh bukan hanya satu dari grup satu, semua grup menyampaikan hal yang sama. Subhanallah. Kemudian saya akan mengatakan bahwa hari ini adalah termasuk bagian dari zaman akhir. Ini cucu saya ini mudah-mudahan nyampe kepada umur yang ditentukan nanti. Diberikan oleh para ahli 2080 atau 2070 sampai 2080 itu akan terjadi tufan. Apa itu tufan? Tufan itu kabut tebal yang menyelimuti seluruh dunia. Bumi ini menjadi gelap selama 40 hari 40 malam. Asalnya dari mana? Meteor yang jatuh ke bumi. Dan sekarang
ahli NASA sudah mengatakan moncong meteor itu sudah menuju ke arah bumi. Berjalannya diperkirakan sampai ke bumi 80 tahun lagi. Ahli gempa Jepang, ahli gempa bumi dari Jepang itu memperkirakan akan terjadi gempa bumi pada tahun kurang lebih di atas 70. Jadi dari segi ilmiah, dua peneliti profesional sudah klop mengatakan kurang lebih 2070 sampai 2080 meteor raksasa yang akan jatuh ke bumi menyebabkan kabut tufan yang meliputi seluruh bumi ini menjadi gelap gulita. Pada saat itu muncul Dajjal. Bapak kenal Dajjal? Masih Dajjal. Masih Dajjal kenapa dijulukin Masih Dajjal? Karena dia bisa menghapus keimanan kita, menghilangkan rasa iman kita menjadi kafir. Nah, pada saat itu orang yang keimanannya tidak kuat, betul-betul kuat, dengan datangnya Dajjal itu menjadi kafir. Bayangkan saja, fitnah Dajjal itu paling hebat seluruh bumi ini. Dia bisa menghidupkan kuburan yang sudah mati bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Hei, penghuni kubur, hiduplah semua, hidup semua itu kuburan. Hidup dari nenek kita, nenek moyang kita yang dirindukan kita itu bisa keluar dengan wajah yang seperti yang kita bayangkan nenek saya seperti ini. Itu sihir dari Dajjal sangat dahsyat. Pada zaman itu kurang lebih 70 tahun lalu. Pada zaman itu susah makan. Dajjal bisa mendatangkan makanan instan dengan seketika. Membawa daging, membawa sosis, membawa bakso, membawa apa yang kamu inginkan. Sehingga dengan sihir-sihir itu orang yang keimanannya lemah dia akan menjadi kafir, menjadi pengikut Dajjal. Dan banyak lagi fitnah Dajjal, ada 7 fitnah Dajjal yang bisa kita rasakan nanti kalau kita menjumpai itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kategori orang yang bisa berjumpa dengan Dajjal. Hanya satu orang saja, sabda Nabi, hanya satu orang saja yang ketemu Dajjal tidak menjadi kafir. Jadi kita harus bersembunyi di rumah. Disuruh oleh Nabi, bapak-bapaknya itu mengikat istri-istrinya, anak-anak perempuannya di rumah. Jangan sampai keluar rumah. Karena kalau keluar rumah dia akan menjumpai Dajjal dan dia kafir pasti. Karena fitnah Dajjal sungguh sangat takjub kita, sangat hebat, tidak ada yang lain Dajjal. Fitnah Dajjal ada 7, salah satu dia sebagai tadi. Maka kita dalam sholat sudah dianjurkan jauh hari sejak Nabi mengajarkan kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena sangat dahsyatnya fitnah Dajjal. Apa doanya? Doa untuk berlindung dari fitnah Dajjal ini. Sebelum salam Bapak Ibu, jangan buru-buru mau salam kiri kanan. Tahan sebentar, 2 atau 3 detik untuk mengucapkan doa ini. Jangan keburu inna hamidum majid, assalamualaikum. Nah, tahan 2 atau 3 menit saja. Setiap sholat wajibkah, sholat sunatkah, itu doa untuk perlindungan kita pada neraka jahanam, 1, siksa kubur, fitnah dunia dan akhirat, hidup dan mati, dan 1 lagi adalah fitnah Dajjal. Ya, sudah hafal doanya Bapak Ibu? Sudah hafal? Mulai sholat duha nanti, habis ini sholat duha ya, sholat duha ini Bapak praktekkan. Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, minal adzabil qabri, ya, minal adzabil qabri, minal adzabil jahannam, adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada 4, ya. Praktekkan cuma 3 detik.
Kalau sholat duha lupa, itu salam, aduh saya lupa doa itu. Zuhur harus diingat, saya jangan lupa sholat zuhur dengan sebelum salam mengucapkan doa itu. Ini karena kemungkinan besar anak-anak kita itu yang umur 1 tahun sekarang itu menjadi tanggung jawab Bapak untuk menyelamatkan dari fitnah dajjal. Umur 80 tahun kan, sekitar 80-70 tahun yang akan datang. Kalau saya barangkali besok sudah meninggal, mudah-mudahan saya tidak dapat fitnah dajjal. Tapi kalau bapaknya masih muda-muda ini, kemungkinan besar bisa ketemu dengan dajjal. Kalau bapak keluar, dajjal ketemu di jalan, kafir bapak. Karena sihirnya dia, pasti karena sihir dia. Nabi mengatakan hanya satu orang yang bisa selamat dari fitnah dajjal. Kalau dia ketemu dengan dajjal. Kalau dia tidak ketemu dengan dajjal, insya Allah sama-sama. Itu yang saya sampaikan kepada bapak dan ibu. Pesan saya, jangan lupa doa dari fitnah dajjal tadi. Lengkapnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 3 menit saja. 3 menit saja. Kalau dicatat 3 menit, tulis di HP Bapak, jangan lupa doa ini. Tulis sekarang di HP Bapak. Jangan lupa doa ini setiap saat sebelum salam. Itu ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar dari hal ini, tapi pesan satu ini mudah-mudahan terkesan di hati Bapak dan Ibu dan diamalkan. Ini hadis sahih diriwayat dari Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Jadi sahih ini hadisnya. Bapak bisa cek di hadis sahih atau kitab hadis yang lain. Yang kedua Bapak, saya selaku pribadi dan kebetulan di Musyalah Al-Fatihah ini kan dituakan, padahal saya masih muda ya, tapi dituakan ya nggak apa-apa, dituakan. Jadi saya atas nama pribadi saya dan keluarga saya, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, terutama dalam pembimbing Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saya jadi imam mungkin banyak salah, mohon dimaafkan, dan sekaligus jelas menyatakan bahwa sebelum Bapak dan Ibu minta maaf kepada saya relakan sudah maafkan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan ke depan untuk bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dato atas tausiahnya.